Boleh di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang belum jawab, kita kasih pantun dulu. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Karena jawab salamnya belum semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus masjid, Pak Imam, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Pada malam ini judul ceramah kita adalah 3 macam wasiat malaikat Jibril. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sama kita maklumi bahwa pada saat ini kita sudah sampai pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Malam ini malam yang ke-21 dari sholat tarawih kita. Artinya ini adalah 10 terakhir. Malaikat Jibril semakin gencar, semakin rajin bersilaturahim di malam-malam akhir ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah menghatamkan Al-Quran disimak oleh malaikat Jibril. Ini 10 akhir ini adalah babak-babak penentu dalam pembinaan Ramadan kita. 10 terakhir disebut dengan itqum minan nar. Maka malaikat Jibril memberikan 3 wasiat. Apa wasiatnya? Pertama, yusini Jibril bin nisa, mazala yusini bin nisa. Kata Jibril, aku wasiatkan kepada kamu untuk memperhatikan kaum perempuan. Itu yang pertama, wasiatnya agar kita memperhatikan kaum perempuan. Yang kedua, mazala yusini bil jari, senantiasalah kamu memperbaiki hubungan bertetangga. Wasiat yang ketiga, mazala yusini as-salatu bil jamaah,
Kata Jibril, aku wasiatkan kepada kamu untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Itu macam wasiatnya, bapak-bapak, yang harus kita perhatikan di akhir-akhir Ramadan ini. Pertama, wasiatnya adalah agar kita semua memperhatikan kaum perempuan. Karena bapak-bapak, di zaman Rasulullah dulu, kaum perempuan itu adalah nomor 2. Sehingga di dalam sejarah diungkapkan bahwa kaum perempuan ketika itu adalah bagaikan trofi bergilir. Malam ini si A yang pakai, malam besok si B yang pakai. Begitulah kaum perempuan ketika itu. Bahkan lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup karena mendapatkan anak perempuan sebuah kehinaan. Maka itu pesan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad, perhatikan kaum perempuan. Kalau tidak diperhatikan, maka insya Allah kaum perempuan akan teraniaya nantinya. Nah, Pak, Pak, ingat bahwa kaum perempuan ini adalah wanita yang disebutkan diangkat derajatnya oleh Rasulullah, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an-nisa nimadul bilad, perempuan adalah tiang negara. Nah, maka itu ibu-ibu di belakang, Bu, dengar suara saya. Ibulah yang paling pantas bersyukur dengan Islam, karena dengan Islam inilah kaum ibu-ibu diangkat harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, kepada kaum laki-laki, bapak-bapak, untuk memperhatikan kaum perempuan, terutama istri kita. Ya Pak, ya Pak, ini mau lebaran. Ingat istri kita, bajunya, ya kan? Halo, bajunya jangan lupa. Ya. Nah, jangan menyakiti perempuan. Apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna imannya adalah yang paling baik kepada istrinya. Kata Rasulullah, khiyarukum khiyarukum linisaikum. Yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, itu. Jadi sebenarnya Pak, istri kita itu istausu bin nisaa. Perempuan itu adalah mitra bagimu. Dia bukan pembantumu. Maka jangan seenaknya kita merintah kaum perempuan cuci piring, cuci pakaian. Padahal itu bukan tugas perempuan. Bu, nyuci pakaian, nyuci piring bukan tugas perempuan. Betul tidak? Kencang yang betulnya. Kayaknya setuju ya. Nyuci piring, nyuci baju, tugas bersama. Maka Bapak, jangan sampai merasa dikecilkan dengan nyuci piring, dengan nyuci baju, ya kan? Cuman Bu, Nabi menyebutkan
dalam Al-Quran juga dikatakan as-solihatu qanitatun. Wanita yang solehah itu adalah wanita yang patuh dan taat kepada perintah suami. Nah, kalau suami kita memerintahkan ibu untuk nyuci piring, wajib nyuci piring. Nah, besok pagi ibu, kalau dia nyuruh nyuci piring, cuci. Memang bukan tugas ibu kan? Tapi kalau dia merintahkan, ikuti. Ya kan? Itu ada ibu-ibu. Ibu-ibu datang kepada suaminya, minta tolong, "Bang, aku nih dari pagi tadi sudah ngepel lantai, sudah nyuci baju, sudah nyuci piring, sudah masak, sudah ngasih makan anak. Capek bang, seharian kerja. Nah abang kerja abang main pagi tadi, mulai dari pagi tadi main HP saja kerjanya, main Facebook saja. Nah sekarang nih pakaian satu ember diletakkan di depan suaminya. Tolong nih bang, tolong dijemur. Apa kata suaminya? Masa jemur pakaian nak laki juga? Jemur saja. Bang, aku nih capek, minta tolong jemur pakaian saja bang. Capek aku nih bang, dari seharian bekerja. Oh, kalau begitu, kata suaminya, ada jalan keluarnya. Bagaimana kalau abang kawin lagi? Kata lakinya, abang kawin lagi, satu lagi, biar kau udah ada capek. Apa kata istrinya? Abang nih, jangankan kawin siko lagi, ngurus aku minta duit alangkah susahnya. Kita ini miskin, nak kawin pula. Apa kata istrinya? Udahlah bang, kalau macam itu, macam mana kalau aku saja yang kawin, kata istrinya. Nah gitu, biar abang enak main HP, biar suami yang baru cari duit. Marah suami, sudahlah biar aku jemur pakaian, kata. Nah itu ya. Nah jadi bapak-bapak hadirin sekalian, perhatikan kaum perempuan ya. Suaminya marah, balik dari kantor suaminya marah. Mama nih pakai baju daster. Coba yang lain pula. Apa kata istrinya? Pak, mama nih kepengen lah baju itu, baju ini, berhias cantik kepengen lah. Tapi bapak bagi duit sedikit. Merepet-repet istrinya, bukanya dompetnya, buka, kasih 2 juta, masuk ke dalam mulutnya 2 juta. Nih 2 juta. Besok pagi kau pergi ke salon, pilih baju yang bagus, berhias yang cantik. Wah, memang besok paginya pak pergi dia ke salon. Ya, bedak 10 macam, alis hitam melengkung ke atas, kelopaknya itu warna biru, latas biru merah, latas merah kuning, lama-lama mirip macam lampu lalu lintas. Pas begitu datang lakinya balik dari kantor, melihat istrinya depan pintu rumah tuh kaget. Kenapa? Masya Allah, kapan kuntilanak didatangi? Keterlaluan. Jadi pesan malaikat Jibril, perhatikan perempuan. Lalu yang kedua, perhatikan tetangga. Apalagi ini sekarang nih Pak, dekat Lebaran. Kalau kita istri tidak ada lagi, perhatikan tetangga, anak yatim, janda-janda miskin. Kalau janda muda, itu usah diperhatikan, ada saja yang memperhatikannya. Janda-janda miskin, ya Pak ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu."
Tidaklah orang itu dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat bila dia tidak memuliakan tetangganya. Bahkan tidaklah orang itu dikatakan beriman manakala tetangganya kelaparan sementara dia sendiri kekenyangan. Artinya apa? Kita harus peduli dengan tetangga-tetangga kita. Kalau bertetangga yang akur. Nah sekarang banyak orang bertetangga tidak akur, Pak. Kadang-kadang bertetangga, ya Allah, membuat bising. Batang rambutannya ke rumah kita. Tiap hari sampah kita yang bersihkan. Sekali kita ngambil buah rambutan, dia marah. Ini bertetangga seperti ini macam neraka. Kita mau aman, mau tenang, mau damai, tapi tetangga sebelah peliharaan mengganggu kita. Baru Allahu Akbar sembahyang maghrib, peliharaannya kau sangat memekak telinga. Nah, Pak, kalau sudah dapat tetangga yang seperti itu, Pak, Masya Allah, rasanya mau jual rumah saja rasanya kita. Betul nggak, Pak? Dapat tetangga yang seperti itu. Saya mau jual rumah. Nah, kenapa Pak jual rumah? Padahal Bapak baru selesai rumahnya. Ya, saya tidak sanggup bertetangga dengan sebelah nih. Comberannya ke rumah saya, ditegur, marah, dikasih tahu susah, tak dikasih tahu susah. Nah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yati 'alan nasi zamanun yajtami'una wal musalluna bil jamaah. Nanti akan datang satu zaman orang rajin ke masjid, ngaji, rajin sholat, wa hum laisa bihim mu'min, kata Rasulullah. Tidaklah orang itu sempurna imannya, padahal rajin sholat berjamaah ke masjid, rajin ngaji, tapi tidak sempurna imannya, kata Nabi. Siapa itu? Dia adalah tetangga yang tidak peduli, tidak hormat kepada tetangga yang lain. Maka itu pesan malaikat Jibril, jaga tetangga. Terakhir yang ketiga, Pak, pesan malaikat Jibril, sholat berjamaah. Biasanya, Pak, kalau di bulan yang lain jam-jam segini itu ada gak kita di masjid? Paling yang cepat tidurnya orang-orang tua, jam-jam segini sudah mulai mau tidur orang tua. Kalau anak muda biasanya paling-paling kesana kemari, ada yang main domino sampai jam 2 kan. Tapi sekarang bulan Ramadan, Masya Allah, ramai kita berjamaah ke masjid, senang kita di masjid. Tapi ingat pesan malaikat Jibril tadi, ibadah kita jangan hanya musiman. Musim Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesailah ibadah kita, kembali seperti semula, seperti tidak berteguran dengan masjid. Ini pesan paling penting buat kita, bahwa kita cinta dengan masjid sebagai benteng kita terhadap gangguan setan, jin, iblis. Maka masjid sebagai benteng kita, selalulah berjamaah ke masjid. Nah, sebelum kita mengakhiri Ramadan, tekad dalam hati, manakala Ramadan ini selesai, saya pun tetap rajin sholat berjamaah ke masjid. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian saja yang dapat saya sampaikan, 3 pesan malaikat Jibril. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.